Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Ketemu lagi hari ini bareng Nanang. Hari ini adalah pertemuan kelima dari praktikum sistem operasi kita. Tapi sebelum lanjut, buat teman-teman yang belum subscribe di channelnya Nanang, klik dulu ya tombol subscribe-nya agar channelnya semakin berkembang dan menghadirkan konten-konten berkualitas seputar dunia IT. Nah, hari ini kita akan membahas beberapa hal, yaitu antara lain roles, kemudian features, services, console services, serta task manager ya. Jadi salah satu fungsi dari sistem operasi itu adalah mengolah proses ya. Nah, di dalam sistem operasi Windows Server, proses itu berupa services ya yang berjalan. Kita akan lihat. Nah, ada yang disebut dengan rules. Rules itu adalah layanan yang ditawarkan oleh Windows Server ya, sebagai layanan atau fungsi utama server yang bersangkutan. Jadi kalau misalkan ada server nanti difungsikan sebagai DNS server ya, atau DHCP server ya, maka kita harus menginstal rules namanya. Dan nanti rules tersebut itu akan berjalan sebagai services ya, dan itulah yang membentuk proses-proses yang berjalan di atas sistem operasi. Nah, rules apa aja yang ada di Windows Server? Nah, yang pertama itu antara lain Active Directory Domain Services ya, kemudian Active Directory Certificate Services, Active Directory Federation Services, kemudian ada DNS Server, DHCP Server, serta Internet Information Server, dan juga rule lainnya ya yang ada. Nanti kita lihat pada saat teman melakukan instalasi rules ya. Ini adalah beberapa rules yang ada di Windows Server. Nanti setelah terinstall, rules itu akan berjalan sebagai sebuah services ya. Dan inilah yang dikelola oleh sistem operasi Windows Server. Nah, kemudian ada yang namanya features. Nah, features ini merupakan layanan penunjang ya yang ditawarkan oleh Windows Server. Jadi contoh-contoh features itu antara lain adalah Telnet misalkan ya, Telnet server, kemudian SMTP server, Windows Backup, Win server, dan sebagainya. Jadi semua features ini itu juga berjalan sebagai sebuah services ya nantinya. Kamu lihat nanti di konsol services ada service-service yang berjalan, itulah merupakan proses yang ada di sistem operasi. Nah, seperti sudah saya jelaskan tadi bahwa services ini adalah proses yang dijalankan oleh sistem operasi Windows Server. Nah, roles dan features yang kita install pada Windows Server nanti itu akan berjalan berupa services ya, yang bisa dilihat di services console. Nah, services ini itu bisa di running atau dijalankan, kemudian di pause dan juga di stop. Jadi bisa dikendalikan istilahnya oleh user dan juga oleh sistem operasi. Nah, contoh-contoh status services itu antara adalah running, ya, kemudian not running, dan juga pause. Nah, untuk startupnya, apakah service itu berjalan pada saat sistem operasi mulai loading? Nah, itu ada beberapa jenis status ya. Pertama itu adalah automatic, jadi pada saat Windows servernya naik, service itu juga akan dijalankan bersamaan. Jadi statusnya itu adalah otomatis ya. Kemudian manual, jadi artinya kita bisa jalankan setelah sistem operasinya naik, kita bisa start secara manual untuk service tersebut.
Atau statusnya disable. Kalau disable berarti dia tidak bisa dijalankan. Jadi harus dirubah dulu, di-enablekan baru bisa dijalankan, di start seperti itu. Nah, ini adalah services console ya, yang menampilkan service-service apa saja yang diinstal atau terpasang di atas sistem operasinya. Ya. Misalkan di sini ada Hyper-V ini untuk virtualization ya, dan juga service-service lainnya. Kamu bisa lihat di situ startup type-nya itu ada automatic, ada manual ya, dan juga disable ya, bisa di disable. Kemudian untuk statusnya itu ada yang running dan yang tidak ada tulisan running, itu berarti servisnya itu belum berjalan, harus dijalankan terlebih dahulu ya. Nah, kita juga bisa menggunakan command prompt untuk menjalankan services ya. Jadi selain menggunakan services console, kita juga bisa menjalankan services tersebut menggunakan command prompt, itu antara perintah net start ya, kemudian net stop, kemudian net pause, dan juga net continue. Nah, net start itu kamu gunakan untuk menjalankan services. Jadi di command prompt itu kamu ketikkan perintah net start kemudian nama servicesnya, misalkan DNS server, net start DNS, dan net stop DNS. Nah, kalau DNS client itu kamu harus kasih tanda kutip ya, karena ada DNS kemudian spasinya client seperti itu. Jadi perintah untuk menjalankan services itu adalah net start. Dan berikutnya, untuk menghentikan service kamu bisa menggunakan perintah net stop kemudian nama servisnya diikuti dengan nama servisnya. Jadi kalau dia mau diberhentikan, gunakan saja perintah net spasi stop kemudian nama service, misalkan net stop DNS untuk menghentikan DNS server. Nah, yang berikutnya itu adalah perintah net pause. Nah, kamu bisa gunakan untuk menghentikan sementara atau mengpause service tersebut ya, sehingga dia tidak berjalan. Nah, perintah berikutnya yang kamu gunakan untuk melanjutkan lagi service tersebut itu adalah menggunakan net continue ya. Net continue nama servisnya. Jadi ada 4 perintah utama ya di command prompt yang bisa kamu gunakan untuk menjalankan atau menghentikan dan juga menghentikan sementara serta melanjutkan service tersebut. Menggunakan perintah net start, net stop, net pause, dan net continue. Nah, berikutnya ini ada task manager. Jadi kamu bisa lihat performance dari komputer kamu, dari Windows Server kamu, dan kamu bisa lihat proses-proses apa saja yang berjalan ya di sistem operasi tersebut ya. Di sebelah kiri performance itu ada prosesnya. Dan kamu juga bisa membuka resource monitor ya. Jadi tadi ada linknya di performance monitor. Nah, kamu bisa lihat penggunaan CPU berapa, kemudian memori, kemudian hard disk, dan juga network ya. Jadi kamu bisa lihat di situ status untuk sumber daya yang ada di komputer kamu atau di server kamu. Berapa sebenarnya aktual pemakaian CPU, kemudian hard disk, kemudian network, dan juga memori ya. Dari sini kamu bisa nanti ambil keputusan apakah misalkan memorinya harus ditambah atau prosesornya harus diganti dan sebagainya seperti itu ya. Oke, mungkin itu dulu pertemuan kita kali ini untuk praktikum sistem operasi tentang bagaimana sistem operasi itu mengelola proses atau services yang ada di komputer. Nah, buat kamu yang udah nonton video ini, kamu kasih like, kemudian komentar kamu saya tunggu, dan
bagikan video ini ke teman-teman kamu ya. Jadi mereka juga belajar apa yang kamu tahu. Kunjungi blog saya, linknya di bawah video ini juga, dan pastikan buat yang belum subscribe diklik dulu ya tombol subscribe-nya dan bunyikan belnya. Jadi kalau ada video baru dari saya muncul notifikasinya di YouTube kamu. Oke, makasih, sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.